PhD. Nah, ini adalah literasinya ya. Literasinya ini dapat literasinya. Nah, Mantap, ini peran Zending. Ya, jadi Nommensen itu bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk menyebarkan Injil di tanah Batak. Bahkan bertentangan dengan raja-raja Batak karena banyak raja-raja yang tidak terima dengan penginjilan. Bahkan si Singamangaraja itu melawan orang Belanda dengan si Nommensen tersebut. Nah, jadi kita lihat ya. Nih. Nah, sesungguhnya makalah ini hanya menjadi kontroversial karena selama ini penulisan sejarah penginjilan di Tanah Batak didominasi oleh penulis yang dekat dengan Huria, Kristen Batak Protestan. Jadi si Uli ini membuat sesuatu yang real karena bagaimanapun juga selama ini yang membuat sejarah Batak ya orang RMG sendiri. Mereka sendiri yang bikin. Sayang, penulisan sejarah seperti itu sangat sepihak dan tanpa adanya upaya untuk secara kritis mengevaluasi tokoh-tokoh penginjilan serta motivasi lembaga penginjilan yang berdiri di belakangnya. Medan tanggal 23 Juni tahun 2009, Dr. Uli Kozok. Ya, ini Uli Kozok yang tulis. Oke? Nah, nih, demikian keluhan LL Nommensen ketika baru membuka post Zending pin. Ini pin. Ya. Ketika Nommensen mengeluh membuka pos Zending di lembah Sipirok, dugaan orang Sipirok ternyata benar. Tidak lama sesudah pindah ke lembah Silindung, tepatnya pada awal tahun 1878, Nommensen berulang kali meminta kepada pemerintah kolonial agar selekasnya menaklukkan Silindung menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Anjay. Mantap. Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nommensen sehingga terbentuk koalisi Injil dan Pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Siapa musuh mereka? Pahlawan nasional kita, si Singamangaraja, yang oleh Zending dicap sebagai musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen. Anjay. Bersama-sama mereka berangkat untuk mematahkan perjuangan si Singamangaraja. Pihak pemerintah dibekali dengan persenjataan, organisasi, dan ilmu pengetahuan peperangan modern, sementara pihak Zending dibekali dengan pengetahuan adat istiadat dan bahasa. Kedua belah pihak, Zending Batak dan pemerintahan kolonial, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dan tujuan mereka pun pada hakikatnya sama, yaitu apa? Memastikan agar orang Batak terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa. Anjay! Ini bukan gue yang bilang. Terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa. Bukan gue yang bilang. Uli Kozok. Siapa Uli Kozok? Siapa Uli Kozok? Uli Kozok adalah siapa? Uli Kozok. Kita lihat siapa Uli Kozok ya. Oh, siapa tahu Islam itu, Muslim itu siapa tahu itu. Islam itu kayaknya itu yang bikin itu. Uli Kozok gitu. Uli Kozok itu Islam kayaknya itu. Uli Kozok. Uli Kozok. Uli Kozok. Uli Kozok. Gitu manggilnya, Pin. Uli Kozok. Aku lihat basic ininya aja, apa nama kredibilitasnya sebagai seorang akademisi. Ini akademi qualification-nya PhD ya. Ini di employee history-nya Professor in Indonesia Universitas of Hawaii. Professor in Indonesia Universitas of Hawaii. Employee. Nih. Oh ya kalau. Waduh pendidikannya. Waduh gila pendidikannya. Ini bukunya nih, Kozok Uli, Century Malay Code of Law. Kozok Uli, Utusan Damai di Kemelut Perang. Ini bukunya Pin, buku dia Pin. Utusan Damai di Kemelut Perang ini Pin. Iya. Pin, bukunya nanti kita beli nih. Oh, ngapain udah ada PDF ini aku langsung dapet. Keren. Langsung dapet aku langsung download. Keren sih Kevin mah keren. Oh, data ini mantap, unik, mantap. Wah, amal jariah itu tuh unik insya Allah. Bagus. Ya. Uli Kozok. Profile.
Kita cari dulu si Uli Kozok ini, Pin. Aku nih kalau lagi bahas data itu nih butuh orangnya. Lihat Facebooknya deh, Uli Kozok. Ini loh dia loh. Ini loh dokter loh dia loh. Dokter Uli Kozok, Pin. Pin, pemerhati budaya dia, Pin. Public figure Iya, dia, ini muslim kali ini, mualaf. Mualaf nggak? Mualaf kali ini. Coba Dokter Uli Kozok religion gitu. Mana agamanya? Mana agamanya? Ya Google lah. Nggak ada, Pin. Agama Dokter Uli Kozok religion. Religion mana? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini agamanya, Pin. Ini nggak tahu lah cari-cari agamanya apa. Uli Kozok utusan damai di kemelut perang Zending dalam perang Toba Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ini nih yang bukunya nih. Journal of the Humanities of Indonesia volume 3. Ini mau cari ini lah. Ini ada nih. Ini ada nih. Nih. Siapa dia itu? Islam atau Kristen nggak sih agamanya? Kan orang kan kadang lihat agama kalau yang penulis itu. Hah? Pin, cariin dong, Pin. Agamanya apa? Ini lagi nyari. Udah, kayak Pin aja nyari, capek nih. Nggak ketahuan ya, cuma disembunyiin. Sembunyiin agamanya ya? Iya, tapi intinya dia ini orang objektif, bisa dibilang jatuhnya orientalis ya. Dan dia orang Jerman, dia kebangsaan Jerman. Dia bukan pribumi, dan dia ini menjadi profesor di Universitas Hawaii Amerika gitu. Dan memang studi dia itu sama kayak MC Rick Leves yang aku bawa, cuma dia orang Australia. Studi dia itu tentang sejarah Indonesia gitu, ikhwan. Ngeri banget ya. Ngeri banget ya, Pin ya. Parah ya. Iya, mantap aku ini baca-baca ini. Enggak, maksudnya kan kita udah pernah dulu bahas Nomensen itu, dia minta tolong kepada Belanda gitu karena dia takut dimakan sama orang Batak kan dulu kan alasan dia. Tapi kalau dia yang secara detail begini mah ini juga baru baca tadi. Tuh. Nih ya, berkat pengetahuan bahasa dan budaya pihak Zending terutama Zendeling, Nomensen dan Simoneit berhasil meyakinkan ratusan raja agar berhenti mengadakan perlawanan dan menyerah kepada kekuasaan Belanda. Yang tidak mau menyerah didenda dan kampungnya dibakar, Pin. Anjay. Oh, jadi ini tuh dia bikin jurnal ini untuk counter ini, ada penulis si Jabat gitu. Jadi kalau penulis si Jabat ini dia mendamaikan antara Sisingamangaraja sama Nomensen gitu. Padahal enggak gitu, Sisingamangaraja sama Nomensen ini memang musuh gitu loh, bukan damai. Yang dikambing hitamkan siapa? Pihak Belandanya oleh si Jabat gitu. Makanya di counter gitu. Si Jabat ini dari ini. Si Jabat ini dari gereja, yang mana gereja itu adalah titisan dari Zending sendiri, dari nenek moyangnya. Jadi kita baru tahu dari buku ini, Ikhwan, kalau misalnya HKBP itu atau Huria Kristen Batak Protestan itu adalah penerus dari Rheinische Mission Gesellschaft RMG gitu. RMG. Pin, ini data yang harus kita cari nih, Pin. Pemerintah Hindia Belanda memberikan penghargaan yang resmi kepada Nomensen. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada penginjil Renes Mission Gesellschaft di Barmen, terutama Bapak Nomensen dan Bapak Asimoneit yang bertempat tinggal di Selindung atas jasa yang telah diberikan selama ekspedisi melawan Toba. Anjir. Gila ya. Selain surat penghargaan, para misionaris juga memperoleh 1.000 gulden dari pemerintahan yang dapat diambil setiap saat. Anjay, cuaks banget ini. Kerjasama antara para penginjil, RMG, Rheinische Mission Gesellschaft dan pemerintah kolonial berlangsung sampai musuh mereka merdeka. Sisingamangaraja tewas dalam pertempuran dengan tentara Belanda pada tahun 1907. Walaupun peran Rheinische Mission Gesellschaft RMG dan penginjilannya terutama Ludwig Ingwer Nomensen dalam Perang Toba pertama tahun 1878 terang sekali, ada pihak yang melihat adanya kontroversi. Ada dua isu yang sering menjadi topik perdebatan yang kontroversial, terutama di kalangan Huria Kristen Batak Protestan yang merupakan penerus RMG. Berarti
Oh, berarti HKBP itu penerus dari RMG, Pin. Ya itu yang aku bilang. RMG ini ya Ikhwan ya, ini grup WhatsApp misionaris. Grup WhatsApp, grup misionaris. Ya, satu peran penginjil dalam menaklukkan Onaf Klevike Batak Leden, tanah Batak yang merdeka, dan hubungan Singamangaraja dengan Zending. Butir kedua menjadi persoalannya memang peka karena sebagian besar orang Batak memeluk agama Kristen dan menganggap Nommensen sebagai apostol atau rasul, sedangkan Singamangaraja diangkat sebagai pahlawan nasional. Iya, jadinya kan ini dia. Sementara bagaimana kalau kedua pahlawan yang dua-duanya dianggap sakral oleh orang Batak ini ternyata saling bermusuhan? Tentu hal itu akan menimbulkan dilema. Nah, Dr. W.B. Sijabat yang pada tahun 1982 menulis buku berjudul Ahu si Singamangaraja, arti historis politik, ekonomis, dan religius di Singamangaraja, berusaha keras untuk meluruskan dilema itu dengan mendamaikan kedua tokoh sakral tersebut, dan juga berusaha untuk mengenyampingkan peran Zending dalam penaklukan tanah Batak yang masih merdeka. Sejarawan Batak beragama Kristen Protestan ini menggunakan sumber baik primer maupun sekunder yang tertulis dalam berbagai bahasa termasuk Jerman dan Belanda. Selain mengandalkan sumber tertulis, ia juga melengkapi dengan puluhan wawancara. Di antara sumber primer termasuk bahan arsip Belanda dan juga bahan dari RMG itu sendiri, terutama laporan tahunan RMG. Tetapi dia tidak menggunakan laporan RMG yang lebih rinci dan diterbitkan sebulan sekali. Daripada menggunakan sumber primer yaitu tulisan LL Nommensen sendiri yang terdapat dalam BRMG khusus untuk Perang Toba, Sijabat menggunakan buku yang ditulis oleh JT Nommensen, anak dari Nommensen, berjudul Porsioni L. Nommensen yang diterbitkan pada tahun 1925 di Zending Kreji Lagu Boti setelah IL Nommensen meninggal, dan menceritakan riwayat hidupnya sebagian berdasarkan tulisan Nommensen, tetapi tentu sudah disadur dan diringkas. Dalam bab pertarungan rakyat Sumatera Utara bersama si Singamangaraja melawan Belanda, membahas Perang Toba, bab ini sangat diwarnai oleh sumber sekunder Porsioni L. Nommensen. Sayang Sijabat tidak memanfaatkan sumber primernya yaitu laporan Nommensen dalam RBMG. Padahal BRMG merupakan sumber sejarah Batak yang tak ternilai, yang menceritakan sejarah Batak dari sudut pandang Zending selama dari 50 tahun di atas sekitar 10.000 halaman. Tampaknya hingga kini laporan lengkap LL Nommensen tentang Perang Toba tidak pernah digunakan untuk penulisan sejarah Batak hingga dirasakan perlu untuk menerbitkan ulang catatan Nommensen tentang Perang Toba dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sijabat tidak berniat menuliskan secara sejarah objektif. Dengan sangat jelas ia memperlihatkan sikap pro Zending, pro si Singamangaraja, dan anti Belanda. Belanda digambarkan sebagai orang yang cerdik, memiliki tangan kotor, hendak memanfaatkan Nommensen menggunakan tindakan keganasan. Padahal Nommensennya yang minta tolong sama Belanda. Kemudian tujuannya didorong oleh keserakahan ekonomi dan militer. Walaupun Nommensen pada Perang Toba I mendampingi pasukan Belanda dari hari pertama sampai hari terakhir, dan walaupun ia sangat berperan dalam pecahnya perang tersebut, Nommensen dan pihak Zending jarang sekali disebut oleh Sijabat, dan kalaupun disebut maka Nommensen dan kawan-kawannya digambarkan secara serba positif. Sijabat berusaha keras meyakinkan pembaca bukunya bahwa kehadiran Nommensen bukan dalam rangka Belanda, bukan dalam rangka penjajahan. Nommensen melakukan berbagai usaha untuk mengelakkan pertumpahan darah, berulang kali mengatakan kesediaannya menempuh jalan damai, tidak dapat menyetujui bla 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 bla, ya. Gila ya, hati-hati loh kita nih loh. Kita nggak bisa kayak gini terus loh, lama-lama sejarah dikaburkan sama mereka ini. Sijabat tidak menafikan bahwa Nommensen memanggil Belanda ke Selindung, tetapi ia berargumentasi bahwa Belanda bagaimanapun sudah bertekad masuk ke Selindung. Anjay, tetap membela dia ya, Pin. Gila. Nommensen hanya bahan pelengkap saja. Waduh, kita cari nih, cari sampai dapat. Gila nih. Waduh, Nommensen masih berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Residen Boyle dan Kirill. Waduh, pertumpahan darah dan kekerasan berlebihan memang dapat memujudkan pihak Zending, namun para penginjil bukan secara mutlak arti kekerasan. Pasukan bantuan Kristen yang dipersenjatai Belanda dan yang dikecam keras oleh surat kabar Hindia Belanda karena tindakan mereka yang bengis dan keji dalam Perang Toba dibela pihak Zending dengan kata-kata berikut. Memang benar bahwa mereka pasukan bantuan Kristen itu dari UK itu diperintahkan Belanda untuk membakar beberapa kampung. Kalau dalam perang memang ada pertumpahan darah. Ih, gila ya kalian ya.
Hal itu perlu dimaklumi, di Eropa pun halnya demikian. Namun para penginjil selalu berusaha agar tidak ada pertumpahan darah yang berlebihan. Halah, si jabat mengakui bahwa tidak semua orang Batak berpihak pada si Singamangaraja. Waduh, waduh, pinter banget mereka ya. Kenyataannya sebenarnya jauh lebih kompleks, bagaimana yang diceritakan si jabat. Pihak Zending melaporkan bahwa banyak daerah yang sudah berulang kali meminta kepada pemerintah Belanda agar wilayahnya dianeksasi. Raja yang memeluk agama Kristen rata-rata setuju kalau Selindung dimasukkan ke dalam wilayah kolonial Belanda. Wah, dan juga di antara raja yang masih berpegang pada agama nenek moyangnya, tidak semua anti Belanda. Sangat penting bagi si jabat adalah rekonsiliasi Zending dengan si Singamangaraja, dan untuk upaya tersebut menyediakan sebuah BAB secara eksklusif. Waduh, peran Zending dalam Perang Toba. Gila, ini aku udah nanti aku pelajari sendiri deh. Masya Allah, pada akhirnya Allah akan membuka. Ini apa namanya? Ini open cam terus bacain. Oh gitu. Iyalah, baca bareng-bareng kita. Oke, dari sini ya. Menurut berita yang kami peroleh dari Sibolga, tampaknya pemerintah Belanda untuk sementara tidak ditetapkan di Selindung. Dari halaman 10. 10, halaman 10. Oke. 10 aja. Ini ya peran Zending ya. Ini ya Pin. Ya Pin, peran Zending ya, halaman 10. Ini halaman 9 nih. Halaman 10. Peran Zending dalam Perang Toba. Ya. Duh, kenapa sih ini? Nah. Kita baca teman-teman. Nama-nama. Hubungannya sama sekali diperlihat. Ini nggak bisa menurut si jabat. Jadi si jabat ini adalah orang yang di counter sama si Fozok ini ya. Menurut si jabat, si Singamangaraja bukan musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen sebagaimana ia dicap oleh pihak Zending, melainkan anggapan Zending itu hanya merupakan godagan pihak kolonial Belanda. Nah, ngerti aku ini maksudnya apa? Kalau kita percaya pada pelan-pelan sini. Pelan-pelan Unik bacanya sini. Aku ini ya. Mana sih ada tadi? Kepin aja. Aku. Ya, tunggu ya. Kepin aja, Ben, serius. Besarkan Kepin, Cep. Cep, ini materi bagus, Cep. Cep, ini materi bagus. Kepin kan bisa gedein dirinya sendiri. Pin, gedein diri sendiri, Pin. Kamu kan besar, Pin. Besarkan Pin punyamu, Pin. Besarkan Pin punyamu, Pin. Sendiri. Enggak, udah mentok, gedenya segitu. Mentok, terima aja yang ada. Ya ini ya, peran Zending dalam Perang Toba. Jadi kita baca dari mana? Ya? Aduh, ini bunging, udah bingung. Dari ini aja, Pin. Dari awal aja, Pin. Di sini aja. Pertumpahan darah dan kekerasan berlebihan memang dapat memojokkan pihak Zending, namun para penginjil bukan secara mutlak anti kekerasan. Pasukan bantuan Kristen yang dipersenjatai Belanda dan yang dikecam keras oleh surat-surat kabar Hindia Belanda karena tindakan mereka yang bengis dan keji dalam Perang Toba pertama dibela Zending dengan kata-kata berikut. Jadi ada pasukan bantuan Kristen, ikhwan ya. Jadi memang pure ini Kristen ini, agama ini. Memang benar bahwa batu kemenangan dulu, ikhwan. Ini suratnya Zending ya, ikhwan ya. Memang benar bahwa mereka pasukan bantuan Kristen UK diperintahkan Belanda untuk membakar beberapa kampung. Kalau dalam perang memang ada pertumpahan darah. Hal itu perlu dimaklumi, di Eropa pun halnya demikian. Namun para penginjil selalu berusaha agar tidak ada pertumpahan darah yang berlebihan. Aduh, aku batuk tertawa dulu. Si jabat mengakui bahwa tidak semua orang Batak berpihak pada si Singamangaraja. Semangat juang dari pihak rakyat tidak pernah mundur kecuali namun secara umum timbul kesan seolah-olah para raja secara bahu-membahu melawan Belanda. Pihak si Singamangaraja pun pihak Singamangaraja pun segera pula mengadakan reaksi. Ini dari testimoni yang dibacakan dari pihak Zendingnya ya.
Dibacakan oleh Dr. Uli Ozok. Raja-raja dan para panglima diajak bermusyawarah untuk menentukan apakah mereka bersedia melihat daerahnya dipreteli atau mengadakan perlawanan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1877. Mufakat pun tercapai untuk tidak membiarkan politik ekspansi Belanda terus gitu. Kenyataan yang sebenarnya jauh lebih kompleks sebagaimana yang diceritakan si Jabat gitu. Jadi si Jabat ini mengsimplifikasi masalah gitu, padahal nggak sesimpel itu. Pihak Zendi melaporkan bahwa banyak daerah yang sudah berulang kali meminta kepada pemerintah Belanda agar wilayahnya dianeksasi. Raja yang memeluk agama Kristen rata-rata setuju kalau Silindung dimasukkan ke dalam wilayah kolonial Belanda, dan juga di antara raja yang masih berpegang pada agama nenek moyangnya tidak semua anti Belanda gitu. Jadi memang jangan dibilang orang Batak awal-awal itu ikhwan anti Belanda gitu. Ada sebagian juga yang membela gitu ya. Sangat penting bagi si Jabat adalah rekonsiliasi Zending dengan Singamangaraja, dan untuk upaya tersebut ia menyediakan sebuah bab secara eksklusif, yaitu bab 9 sikap si Singamangaraja 12 terhadap Zending. Menurutnya ada kontinuitas sikap dari si Singamangaraja 10 hingga 12 terhadap Zending yang ditandai oleh rasa persahabatan. Tidak ada sikap permusuhan dari si Singamangaraja 10 terhadap pihak Zending, melainkan sejak tibanya pihak Zendeling, hubungan dengan Singamangaraja segera dipelihara dengan baik. Si Singamangaraja 11 juga malah berkelakar dengan Nommensen. Menurut si Jabat, Singamangaraja bukan musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen, sebagaimana ia dicap oleh pihak Zending. Melainkan anggapan Zending itu hanya merupakan godogan pihak kolonial Belanda. Nah ini maksudnya, ini kutipan tentang si Jabat ya terhadap Singamangaraja, hubungan Singamangaraja dan Nommensen. Kita lihat counternya. Kalau kita percaya pada kesimpulan si Jabat, maka para penginjil terus-menerus diakali dan dimanfaatkan Belanda. Sulit untuk mempercayai bahwa Nommensen dan kawan-kawan, apalagi pihak pimpinan RMG yang selalu memantau pekerjaan mereka dengan sangat seksama, begitu naif gitu ikhwan. Pendekatan ekonomi hitam putih yang sedemikian agaknya tidak sesuai dengan kenyataan dan jelas tidak didukung oleh catatan para penginjil, terutama Nommensen dalam laporannya di BRMG. Pada tahun 1876, Nommensen masih percaya bahwa pekerjaan Zending bisa lebih sukses di daerah yang merdeka. Menurut berita yang kami peroleh dari Sibolga, tampaknya pemerintah Belanda untuk sementara tidak ditetapkan di Silindung. Berita itu menggembirakan. Makin lama makin kami sadari bahwa keadaan di daerah merdeka lebih mendukung daripada di daerah pemerintahan, betapapun kejamnya dan liarnya orang Batak merdeka. Betapapun kejamnya dan liarnya orang Batak merdeka bisa menyusahkan seorang penginjil. Orang Batak merdeka lebih bersemangat dan jiwanya lebih terbuka daripada mereka yang di daerah yang dikuasai Belanda. Namun alasan utama maka Zending tidak menginginkan Belanda masuk karena para Zendeling khawatir bahwa bersama dengan orang Belanda, orang Islam akan masuk ke tanah Batak. Semoga dengan bantuan Tuhan kami berhasil mengkristenkan semua orang Batak di lembah ini, Silindung, sebelum datang pemerintahan Belanda, karena pemerintahan Belanda tentu akan membawa orang Islam ke sini. Jadi Zending juga takut-takut takut-takut di Silindung itu ada orang Islam gitu kalau pemerintahan Belanda masuk ke sana. Nah, tapi sikap ini berubah setelah Zending memiliki basis umat Kristen yang lebih kokoh. Pada tahun 1878, setelah keadaan di Silindung menghangat, Zending meminta kepada pemerintah Belanda agar Silindung segera dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda gitu. Kalau Belanda sekarang hendak menyelenggarakan pemerintahan, maka hal ini tentu membawa berkat. Apakah hal itu juga menguntungkan Zending? Apakah dengan pemerintah Belanda agama Islam akan masuk adalah pertanyaan yang lain lagi. Oleh sebab itu, maka para misionaris belum pernah meminta agar Silindung dianeksasi. Kalau hal itu sekarang diminta, jelas pemerintahan Belanda juga sangat bermanfaat bagi setting kita. Dan bila kita kelak harus bersaing dengan agama Islam, maka sekarang agama Kristen di Silindung sudah memiliki kemajuan yang susah terkejar begitu.
Ternyata Zending tidak menduga bahwa permintaan mereka agar pemerintah mengirim pasukan ke Silindung akan mendapat kecaman keras. Malahan pihak di Belanda yang bersahabat dengan Zending keberatan dengan kenyataan bahwa penginjil kita meminta bantuan pemerintah Belanda. Ujung-ujungnya tuh penginjil tuh pasti minta tolong Belanda, Ikhwan. Itu nggak bisa dipisah, itu nggak bisa dipisah, Ya, Maibri. kalau si Singamangaraja minta tolongnya sama Raja Aceh. Oh gitu ya, ada di sini ya. Ini di narasi lain, ini punya narasi sejarah lagi nih. Nih, Oke, lanjut dikasih, lanjut. Menurut penginjil, mereka tidak bersalah memanggil bantuan Belanda karena mereka berada di wilayah yang pada hakikatnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Maka masalahnya di sini bahwa mungkin de jure Silindung sudah termasuk wilayah Hindia Belanda, tetapi tidak de facto karena pemerintah Belanda tidak ada perwakilan apa-apa di sana dan pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan raja, gitu. Kalau ada utusan Singamangaraja datang ke Silindung untuk menghasut rakyat yang pada hakikatnya telah berada di bawah kekuasaan Belanda dan menyerukan agar mereka tunduk pada Aceh, dan kalau penginjil kita mendengar rencana orang Aceh itu untuk mendirikan kekuasaannya di atas kerajaan Singamangaraja dan berusaha lagi untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda di Angkola, Mandailing, dan Padang Bolak, apakah penginjil kita bukan berkewajiban untuk segera melaporkan hal itu kepada residen? Bukannya tidak bertanggung jawab kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Kalau pemerintah Belanda berdasarkan laporan penginjil kita mengirim pasukannya ke Silindung, apakah hal itu kesalahan penginjil kita? Begitu. Jadi di sini juga mereka berkecamuk sendiri gitu. Takut Islam datang nanti terhapuskan Kristennya itu, dia minta tolong Belanda gitu si Zending ini. Alasan hukum sekali lagi dimanfaatkan ketika Zending dikecam bersama dengan pasukan memasuki dan menduduki Bahal Batu yang termasuk wilayah Singamangaraja. Hal mana sudah barang tentu merupakan provokasi. Gitu tuh ya. Jadi kawan ya, ini Zendingnya masuk ya. Zendingnya masuk ke wilayah Singamangaraja, yaitu Bahal Batu. Sama pasukan ya. Gak mungkin dong garpu sendok pasukan bawanya kan. Di sini mereka menjawab bahwa satu, Bahal Batu pun sudah termasuk wilayah Belanda, dan dua, Singamangaraja hanya menjadi raja di Bangkara. Gitu. Jadi si Zending ini beralasan bahwa Bahal Batu itu kan punya Belanda gitu, makanya kita boleh masuk ke sini sambil bawa pasukan gitu dia. Menarik untuk dicatat di sini bahwa hanya setahun sebelumnya, 1977, Gubernur Sumatra menyuruh penginjil untuk meninggalkan Bahal Batu karena menurutnya Bahal Batu tidak termasuk wilayah Hindia Belanda. Pernyataan itu memang kemudian ditarik kembali, tetapi kisah ini membuktikan bahwa pemerintah Belanda sendiri tidak mengetahui dengan pasti daerah mana yang termasuk wilayahnya dan mana yang tidak, karena mereka tidak berminat untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah Silindung. Pandangan dan interpretasi si Jabat tentang sejarah seputar Perang Toba Pertama sekarang secara umum diterima, terutama oleh kalangan HKBP. Di dalam salah satu makalah keluaran HKBP berjudul Pahlawan Nasional Indonesia Singamangaraja di mata HKBP oleh Pendeta Rahman Tua Munte, Praeses HKBP Distrik 3 Humbang, disebutkan bahwa selama timbulnya bentrokan di antara Singamangaraja 12 dengan pemerintahan Belanda, gereja berada pada pihak ketiga yang mencoba mengadakan perjanjian perdamaian. Dengan demikian pemerintah kolonial Belanda tidak sejajar dengan Zending dan gereja. Munte juga mengutip buku berjudul Abstraksi Pelayanan Dr. Ingwer Ludwig Nommensen di Tanah Batak. Waktu perang Singamangaraja 12 melawan tentara Belanda, Nommensen mengambil sikap bijaksana dan netral. Tentu saja kepentingan Zending dan pemerintah berbeda, tetapi di berbagai bidang kepentingan mereka sejajar gitu. Jadi kepentingan Zending sama pemerintah itu sejajar sebenarnya. Baik Zending maupun pemerintah kolonial melihatnya sebagai tugas mereka untuk membawa peradaban pada bangsa Batak yang mereka cap sebagai liar dan biadab. Astagfirullah, ini kagak Kristen, kagak Belandanya sama aja ya. Datang ke rumah orang dikata-katain itu rumah orang sama karakter orang ya. Memang berdebah banget mereka. Liar dan biadab katanya. Inilah gue bilang. Jadi kristenisasi itu punya bahasa halus namanya westernisasi. Ini dia. Para misionaris juga menekankan bahwa Belanda senantiasa dapat mengandalkan Batak Kristen sebagai teman yang setia.
Jadi bicaranya nekenin ke Belanda, tenang Belanda gitu. Ini ada Batak tapi Kristen, itu pasti jadi teman setia kita gitu, dia bilang. Wah anjing, ini gue apa ya, bangke juga nih Zending nih. Betapa orang Batak Kristen dapat diandalkan tampak jelas sekarang. Sebagai orang Islam, orang Batak takkan mungkin menjadi rakyat yang patuh pada Belanda. Dar, selamat datang di kebenaran. Waduh. Jadi lu pengen patuh sama Belanda, jadilah Kristen gitu, patuh lu sama Belanda. Memang benar bahwa orang Silindung yang Kristen adalah teman setia Belanda, dan bahwa pasukan bantuan mereka berperang bersama pasukan Belanda. Waduh. Parah. Iya kan ya, gue bilang juga. Ya ini lu Kristen, lu teman setianya penjajah pasti. Gitu. Aduh. Kejajaran Zending dan pemerintah tampak pada bahasa yang digunakan Parah. namanya. Tunggu. Ketika No Manson menceritakan kembali perjalanannya mengikuti ekspedisi Toba, alhamdulillah, ia secara konsisten menggunakan kata kami. Kata kami malahan digunakannya untuk kegiatan yang dilakukan tentara. Dari hal ini ternyata betapa No Manson mengidentifikasikan diri dengan tentara gitu. Sesungguhnya Residen Boyle bersama Kolonel Engel naik ke sini bersama dengan 200 orang pasukan lagi. Maka kami mulai menyerang. Oh iya, No Manson menyerang ini. Menyerang ya No Manson. Waduh, nyerang kampung yang dibakar-bakar ya. Wah. Waduh. Uset dah. Sekitar jam 3 sore kampung-kampung itu sudah di tangan kami. 10-12 laki-laki dan sekitar 70 perempuan jatuh ke tangan kami lalu ditawan. Wancing. Di pihak kami 2 yang meninggal dan 12 yang cedera. Berpura-pura menjadi teman dan mengatakan takluk pada kami. Jadi No Manson juga ikut perang ya. Jadi penginjil ini ya. Wah, dalam nama Yesus, dadu dadar. Haleluya gitu ya. Dalam nama Yesus gitu ya. Sedangkan para pejuang di pihak Simangaraja disebut sebagainya musuh. Tuh kan gue bilang juga. Belum ada berita tentang adanya gerakan dari pihak musuh. Pihak musuh menyerang 2 kali masing-masing sekitar 500-700 orang. Serangan kedua lebih kuat tetapi dua-duanya dapat ditangkis dengan mudah dan tanpa jatuhnya korban di pihak Belanda. Sementara di pihak musuh ada 20 orang yang cedera dan 2 yang mati. Kalau pasukan di Bahal Batu dapat bertahan sampai pasukan tambahan tiba, maka kemungkinan pihak musuh menang sangat tipis karena Belanda unggul dalam hal persenjataan dan disiplin. Dari Bahal Batu, ini perkataan ini ya No Manson ikhwan, yang nggak dikutip oleh HKBP. Dari Bahal Batu mereka menuju arah barat ke Butar dan menaklukkan kampung-kampung yang berpihak pada musuh. Wajir. Hal tersebut diutamakan oleh para Zendling supaya para musuh pun bisa melihat niat baiknya. Anjir. Menaklukkan kampung dibilang niat baik, sialan. Setelah kami bekerja dengan tenang selama beberapa minggu, musuh kita yang jahat bergerak lagi. Wah anjing jahat, lu yang datang ke kampung orang yang di situ yang lu bilang jahat. Oh sialan juga ini ya. Coba Unik bacain lagi Unik yang tadi, yang apa namanya, Tuan yang bengis itu Unik. Oh, 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Nah tolong bacain. Bentar ya aku bacain. Ini siapa nih noise nih? Unik lah. Berisik oi. Bukan. Cebi nih. Ya kita bacakan teman-teman. Makanya Uni bilang tadi. Nih Uni udah. Sekarang Uni masuk ke poin Uni ya. Dengarkan Kelvin. Dengarkan Unimu yang baik ini ya. Nih. Dengarkan. Besarkan aku. Sarin. Besarkan aku wajahku dulu. Biar aku melihat melotot dulu. Si Cebi ini gak kerja. Kok gak jadiin aku moderator? Oh ini nih, sini aku kedein. Doh. Parah nih si Cebi ini gak mau kerja. Dengar ya. Tadi yang dibacakan itu adalah buku yang dibuat oleh seorang PhD yang beliau bukanlah orang warga Indonesia. Kalau mau mengatakan bahwa dia objektif atau tidak, silakan dicari bukti apa motif-motif dia membuat buku tersebut. Teman-teman tahu tidak? Ketika Perah meminta saya untuk membacakan 1 Petrus pasal kedua nomor 18, sebelum itu saya ingatkan lagi teman-teman. Sebelum Tuhannya orang Kristen menjadi manusia berinkarnasi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nanti dulu ya, sedikit ya. Sebelum Tuhannya orang Kristen Selamat berinkarnasi sore. menjadi... Boleh nggak Ya, saya Waalaikumsalam. sedikit Oh ini Kristen ya? Buat Kristen ini. Kamu Kristen ya?
Saya mualaf. Saya sedikit Ya, membuat tapi kesaksian. sabar dulu ya, sabar dulu. Kita Iya. punya adab. Islam itu mengajarkan kita untuk beradab. Ketika ada materi jangan dipotong dulu biar tidak terdistract ya. Nanti setelah Anda diberi waktu bicara, silakan bicara ya. Nah, ketika tadi saya mengatakan Tuhannya umat Kristen sebelum menjadi manusia itu membunuh atau menyuruh menjajah. Ingat ya, perang dengan penjajah itu beda. Perang itu tidak semuanya penjajah, karena ketika kita berperang bisa jadi kita melawan para penjajah. Penjajah itu adalah mengambil dengan memerangi, dengan merampas dan menduduki. Itu terjadi dalam kitab Ulangan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Tuhannya orang Kristen sebelum berinkarnasi. Ketika berinkarnasi menjadi manusia, dia mengajarkan bagaimana caranya dijajah dengan indah. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 dia mengajarkan tutorial terjajah. Ya, tutorial terjajah. Ayatnya mana teman-teman? Mari kita lihat dalam 1 Petrus. Mana tadi 1 Petrus? Ya, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Saya bacakan. Perikop ayat ini adalah tentang Yesus yang harus menjadi suri tauladan. Ya, perikopnya mengajarkan tentang Yesus yang harus dijadikan suri tauladan. Nah, kita baca perikopnya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Kalian tahu sendiri kan kalau Yesus datang untuk dihina dan dinistakan. Nah, kemudian baca di ayat ke-18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ketika dia jadi manusia, belum jadi manusia, dia mengajarkan untuk orang menjajah. Ketika dia jadi manusia, dia mengajarkan bagaimana cara untuk dijajah, tidak boleh patuh, tidak boleh melawan kepada penjajah. Ini ajaran Kristen. Maka saya katakan, Kristen adalah ajaran penjajah. Silakan yang lain. Silakan. Nah, ini Sebentar, juga, Pak. ya. Iya, silakan. Mbak, Ya, belum kopi. Iya. saya sedikit membuat kesaksian. Baterai saya sudah tinggal 50% saja nih. Silakan. Baik. Assalamualaikum, selamat sore buat saudara-saudaraku Muslim. Saya ini mualaf. Sedikit saya membuat kesaksian kenapa saya mualaf. Pada tahun 2019, saya ada hubungan dengan seseorang wanita Islam. Dan waktu itu kami merencanakan mana mawar-mawarnya? Kasih dulu dong mawar-mawarnya. Kamu biar floppy, coba fokus, katanya baterainya tinggal sedikit, biar kita juga ada kajian yang Iya, lain. kasih dulu Fokus saja langsung. mawar-mawarnya, baru saya. Nggak usah ada floppy, sedikit kalau nggak semangat mau yang untuk mau disampaikan bersaksi. nggak usah, turun aja. Kalau nggak mau ya silakan aja, Iya. kita mau lanjut kajian. Baik. Setelah 2019 saya berhubungan dengan seorang wanita Islam. Kami merencanakan pernikahan pada tahun 2020. Rencana saya ingin membawa wanita Islam ini masuk ke Kristen, tapi keluarganya itu menolak, termasuk istri saya yang sekarang ini. Kebetulan ayah kandung istri saya ini seorang ustadz. Jadi sudah tentu saya tidak bisa membawa dia masuk Kristen karena tantangan besar dari keluarga istri saya sekarang ini. Jadi saya singkat cerita, selama saya ada dengan istri saya lebih kurang 4 tahun, kami sudah melangsungkan sebagai suami istri. Kami sudah dikaruniakan 2 orang anak, dan kedua orang anak saya ini adalah keduanya laki-laki. Dan waktu itu saya ini dikira Kristen KTP dan tidak tahu apa-apa tentang agama Kristen. Saya ini dikira orang awam.
Ya. Jadi setelah kami sudah berjalan lebih kurang 4 tahun dalam pernikahan secara Islam, saya baru mengenali apa tentang aplikasi TikTok ini kalau tidak 2003. Ya, saya cuma ambil hiburan saja, nonton video-video orang yang lucu-lucu, begitu. Jadi secara saya tidak sengaja saya ketemu live Islam dan Kristen debat. Apakah debat kursi, debat secara baik-baik? Saya terus menyimak. Saya menyimak terus, dan Islam menampilkan data-data dalam Al-Quran, dalam hadis. Kristen menampilkan data-data dalam Bible. Jadi di situ saya terpikir, ya, saya terpikir bahwa Islam itu ajaran sesat. Dan saya jadi Islam pun saya tidak saya tidak cinta kepada Islam, saya tidak cinta kepada Muhammad, ya, karena saya semata-mata untuk ingin memiliki istri saya yang sekarang itu Islam. Mantap. Dan Jujur sekarang deh. saya sudah menjadi Kristen. Alhamdulillah. Amin. Mantap. Ya. Terima kasih. Ya. Akhirnya kamu menyembah Saya bisa kembali bedakan kepada ajaran Tuhan Islam yang dan berkelamin ajaran dan Kristen. Ajaran Islam itu bersunat. Dengan Iya. menyebarkan menyebarkan agama Islam itu melalui pedang. Kita Iya, sudah serigala harap berbulu maklum, ya, domba itu karena pada akhirnya ajaran akan Islam kelihatan itu di mana saya ingat ajaran serigala tidak berbulu cocok lah domba itu untuk memang Unik, diajarkan oleh kaum. Unik, gak apa-apa Apa Unik. dunia Jadi gini ini, ya kawan-kawan Karena muslim di bawah, itu seperti yang saya kita lihat, menjadi Kristen, Islam itu dan pakai puji pedang, Tuhan, sedangkan Kristen itu pakai alhamdulillah penis, Tuhan gitu. Yesus. Pakai Saya penis sudah ya. Iya, Ternyata pakai penis. dia Mantap. diajarkan untuk Diakui. pakai pedang rohani yaitu penis untuk menginjili. Dengan burungnya dia mau mengajak orang lain mengikuti penyembah manusia yang berburung juga. Dalam nama Yesus, Dalam penisku nama maju. Yesus, Dan mereka tidak burungku menunjukkan kugunakan data-data. untuk mengajak perempuan menjadi pengikut Burung Tuhan yang Kristus. berburung. Saya Dalam nama Kristus, alhamdulillah saya burungku, tidak kugunakan burungku. Dalam nama penis, minta mawar, Ini minta mawar. bukan Dalam karena- nama penis. Minta Walau mawar, karena cinta. butuh mawar karena Mantap. ternyata dengan burungnya dia membawa perempuan menyembah kepada Tuhan yang berburung yang bersunat hari Ini ke-8. istrinya nggak ikut, Unik. Istrinya nggak ikut. Jadi burungnya walaupun ada kekuatan Roh Kudus tetap tidak berfungsi. Mantap, bagus. Dia mengakui. alhamdulillah. Yeay. Burung kudus, kita bahas nanti Istri Polder Kudus sekarang ya. Ternyata Ya. alhamdulillah kau. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih orang kayak kamu menjadi pengikut ajaran Nomensen ya. Karena kamu bisa bekerja sama dengan penjajah. Karena kamu bisa menunjukkan bahwa betul lah kata Yesus, hati-hati dengan segala berbulu domba. Di awal mau menunjukkan Goblok, domba dia tapi ngaku ternyata di sini, anjing, tolol banget. Dia ngaku. Dia ngaku. Ini kita live YouTube anjir. Assalamualaikum Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Zi. Burung kudus. Waalaikumsalam. Burung kudus. Akhirnya ada juga Kocak akhirnya ya ini ada orang. juga orang Kristen yang kelepasan ngaku gitu secara live. Bagus lah, mantap. Gus dengan burungnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi Kristen, dalam nama Yesus Jadi jadi Kristen, Kristen. Mantap. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Gak malu ya minta mawar. Gak malu banget ya minta mawar, kesaksian. Mana ada orang Islam tuh kesaksian ngaku mu'alaf, tahu-taunya serigala berbulu domba. Kelihatan banget ya memang mereka agama penjajah ya. Jijik banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, nanti gitu kita
kita ini kan di YouTube nanti sama-sama teman-teman. Iya itu ikhwannya nanti dipotong di YouTube di VT gitu. Inilah apa namanya Kristen yang asli gitu. Akhirnya mereka keceplosan juga gitu, jujur. Mengakui. Mantap anjing, bagus. Bukan hanya dengan menyerang, menjajah mereka menyebarkan agamanya, dengan perburungan juga ya. Iya gitu. Sayangnya Dengan burungnya nama nggak fungsi karena Dalam bapak nama istrinya Yesus. ustad. Mantap. Anjing. Ini baru belajar kali ya dia ya? Belum ini ya? Belum sukses gitu, belum halus gitu narasinya. Belum pinter dia caranya memilih. Masih bisa ketebak masalah. Tebak banget dari awal. Iya gitu. Udah gitu banget anjing jadi ngakuin bener senjata Kristennya makan di Tuhan lagi. ini. Assalamualaikum. Iya, jadiin VT ikhwan, ambil di Salam. di Ambil YouTube di Unik. ya. Nanti aku publish, nanti potong, tunjukkan ke seluruh alam ini loh Kristen sejati gitu. Ini mah Kristen sejati anjing. Dia pengen cewek muslim Mengkristenkan dengan burungnya. dengan burung gitu. Islam dengan Burung pedang, dia kudus. dengan burung. Oh itu yang dimaksud dengan pedang rohani kali. Itu pedang itu. Itu pedang rohani. Iya itu pedang rohani, pedang kulit. Kok ngaku Emang ya loh. dia? Kok ngaku ya dia? Minta gift lagi anjing. Kesaksian tolak minta gift. Anjing goblok malu-maluin Yesusnya sialan. Malu-maluin Yesus. Kan Yesus miskin, Bin. Anjay ini keren banget sumpah. Ya Allah. Astagfirullah. Dalam nama Yesus cerot-cerot. Ah gitu. Dalam nama Yesus cerot-cerot-cerot gitu. Emang pakai botol kecap, dicrot-crotin. Dalam nama Yesus cerot. Burung kudus. Ambil Ukti Radar ambil aja. Pedangnya pedang rohani itu, sakti pedangnya berarti. Hasil dia membawa satu jiwa ya kan. Enggak berhasil kan ditolak Nggak katanya berhasil. tadi. Oh, Bukan ditolak? nggak berhasil. Iya Ditolak lah sama Goblok bapaknya banget, Ustaz. jujur dia mau ngehujat tapi Jujur dia. Kasihan kali. Burungnya nggak bermanfaat buat Yesus. Aduh, minta gift. Ngaku menginjili pakai burung. Ketiga aku goblok banget ngaku terakhir. Ketika ditolak sama keluarga ini jujur sejujur-jujur. Uni Rifa Saya- Enggak. Dia bilang apa pertamanya kan? Aku udah curiga Ustaz, di bawah sadar udah curiga kan? Tadi gini. Udah Mana curiga. gini? Adabnya nggak ada ya kan? Pas lagi ngomong Aku mau dipotong. bilang gini Uni, maaf, aku udah typing cuman tak hapus, masih husnudun lah. Aku udah bilang gini, tolong kawan-kawan yang punya mawarnya ditanam aja depan rumah udah mulai langka. Aku udah mau bilang gitu, cuman oke lah ntar dulu tahan. Bener Kelihatan banget ya. mulai kelihatan. Nggak malu banget ya, maksudnya tuh pertama emang nggak tahu Nyesel ada. dia ngomong kayak gitu itu. Pasti nyesel lah. Orang dia akhirnya ketahuan kalau dia kristenisasi pakai burung. Gila. Nggak berhasil lagi anjing, Hati-hati kasihan. loh kalian cewek muslim loh ya. Tadi ada. Dia Gimana mau mungkin masuk anjing cabang 3 burungnya? nggak, maksudnya tuh kok itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimanapun cara mereka tuh nggak akan pernah berhasil gitu loh. Iya, mana ada orang Islam kesaksian? Nggak pernah kita tuh ada kesaksian. Yang kesaksian kan mereka. Makanya aku mau kesaksian dulu katanya. Aku udah curiga dari awal. Oke. Atau jangan-jangan masih terbawa Kristennya kali ya. Aku bilang gitu, Pin. Saksian penis dan Tuhannya gagal mengkristenkan wanita muslim. Haleluya cerot, haleluya cerot. Haleluya cerot. Biasanya kan yang mualaf nggak pernah ngabarin kalau dia mualaf. Nggak Nanti pernah. lama-lama baru ditanya, ente siapa? Oh ini baru gitu. Ini kok tiba-tiba mau Oh berarti kesaksian? pantesan ya. Kelihatan banget serigala berbulu domba ini. Lucu banget. Cocok ya. udah sama No Man's Itu Land nanti tuh aku Ya, itu Iya. muridnya Nyomensen itu, muridnya Nyomensen. murid No Man's Land. Kita baru bahas penjajah sama No Man's Land. Muncul anak muridnya No Man's Land. Ngomong-ngomong Unik, ini yang dari dulu di framing sama orang-orang Riot CS ya. 3 tahun lalu saya pernah ini juga dulu sempat. Ini kan Coba musik sekarang kecil ya. iya sekarang kan orang ini pernah sampai mengajukan ini no mention pahlawan kan gitu. Bullshit memang
ketika dibongkar, saya dulu ada pernah catatan nomensen aslinya itu bahasa Jerman, ada dari situ sumbernya, ternyata itu yang tadi yang diterjemahkan sama dokter itu. Iya. Itu yang persis, jadi itu sumber utamanya. Yang belakangan kan yang sejarawan dari mereka itu menghapus beberapa kata-kata nomensen gitu kan. Gitu. Itu dari dulu juga sudah tahu kan, negara sudah menobatkan Sisingamangaraja jadi pahlawan kan. Jelas-jelas siapa yang dilawan sebenarnya awalnya bukan Belanda. Karena Belanda itu tidak pernah tertarik dengan yang namanya wilayah ini ya, pegunungan di Selindung daerah-daerah. Kenapa? Satu sisi Dia yang manggil. ya, secara ekonomi di sana kurang gitu. Jadi tidak begitu tertarik gitu. Cuman karena 3G-nya digabung dengan nomensen tadi, jending tadi, ya itu mereka pada akhirnya masuk. Maka dikirimlah tawanan Belanda yang kriminal di penjara itu dari Sibolga. Karena dulu residen Tapanuli itu, seluruh Tapanuli itu adanya di Sibolga. Barulah ada nanti residen-residen lain seperti di Padang Lawas, di Padang Sidikuan. Yang di Tapanuli Utara itu belakangan setelah si nomensen ini minta bantuan. Karena di daerah Sipiruk itu dia ditolak, baru dia masuk ke arah Silindung. Di sana dia diterima raja-raja kecil. Dulu kan di sana itu raja besarnya kan Sisingamangaraja. Baru di bawah itu ada raja-raja kayak kabupaten gitulah ya ceceknya. Nah, yang di bawah-bawah inilah yang dipengaruhi oleh nomensen dan Simeon tadi. Saya dulu sempat baca literasi itu panjang itu unik. Dan mereka berhasil mempengaruhi raja-raja kecil ini sehingga patuh pada Belanda. Itulah yang mereka klaim itu menjadi wilayah Belanda. Sehingga mereka mau bergerak maju, terjadilah perang perlawanan dari Sisingamangaraja. Sisingamangaraja minta bantuan ke Imam Bonjol dan ke Aceh. Nah, Samudra Pasai. Itu yang pengetahuan saya begitu. Jadi mereka sebenarnya berusaha memutarbalikkan itu semua agar kelihatan Kristen itu sangat berjuang gitu. Sangat apalah kira-kira begitu. Padahal justru di sana mereka itu membumi hanguskan masyarakat. Tadi kan di Bakara itu ya, perkampungannya daerah-daerah sudah mendekati ke wilayah ininya Sisingamangaraja. Nah, jadi ketika ada perkampungan yang tidak mau masuk Kristen, itu dibakar, bumi hanguskan. Itu perintah dari nomensen langsung bersama dengan tentara Belanda. Itu tadi persis yang Kores baca, memang nomensen ikut sama Simeon tadi ya, 2 orang itu kawanan gitu. Nah, jadi ya seperti itu sih fakta sejarah yang memang mereka tutup-tutupi. Itu banyak, mereka bikin-bikin jurnal dan sebagainya yang untuk mengaburkan itu gitu. Banyak sekali itu. Nanti pada akhirnya kenapa mereka di sana jadi parmalim sebenarnya ya, ini mungkin hanya asumsi saja ini. Kehidupan Sisingamangaraja dan keluarganya dan semua itu orang-orang yang taat beragama pada prinsipnya. Walaupun sebelumnya awalnya sepele begu, tetapi sebenarnya Islam sudah masuk sehingga gaya hidup Islamnya sudah ada. Ini analisis ini nanti Kores cari aja, ada sumbernya itu. Secara fakta sejarah pertama stempelnya berbahasa Arab, tulisan Arab Melayu. Ya, nanti cari itu Kores. Nah, ini perhatikan ya. Ini perhatikan nih data Ikhwan ya. Setelah kita melihat menyaksikan bagaimana badut Kristen tadi mengakui seperti apa itu Kristen yang beraktivitas melalui penisnya. Kita balik lagi ke sejarah ya. Perhatikan ini Sisingamangaraja. Siap-siap. Ini bukunya Dr. Oli Ozok yang sudah diterjemahkan, dan judul bukunya yang sudah diterjemahkan ini Utusan Damai di Kemelut Perang. Perhatikan itu. Perhatikan ini. Woi, kok belum gede sih? Tunggu ya. Si serigala barusan tadi itu kayaknya terguncang dari bawah, dia typing Taupin. Apa? Kayaknya Kita bakalan kita live di siapa YouTube, jujur? Bre. Nonton di YouTube kita aja. Tunggu Bre, lu nanti 2-3 jam lagi ada VT lu. Kristenisasi melalui penis yang gagal gitu.
Penisnya gagal, Kristennya gagal juga, kasihan. Nah, ini ya kita baca di sini ya. Ini telegramnya No Mention yang dikirim ke RMG, ke kantornya. Di sini dikatakan begini. Ceritanya begini, di Toba, tepatnya di daerah Bangkara di pantai Danau Toba, berdiam seorang tokoh yang bergelar Singa Mangaraja. Ini No Mention sendiri yang ngomong ya, yang berarti bila diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Raja Singa. Namun orang itu bukan seorang raja, melainkan seorang Raja Imam. Raja Imam yang pertama diangkat oleh Melayu Muslim yang datang ke sini 40 tahun yang lalu. Jadi Raja Imam yang awalnya Islam kini menjadi kafir. Dar, selamat datang di kebenaran. No Mention. Jadi Singa Mangaraja ini gelar dari Muslim Padri untuk Raja Muslim yang ada di Danau Toba gitu, ikhwan. Mantep ya. Keren Halaman banget 25. Islam, Selamat datang coy. di kebenaran. Betul. Selamat Singa Mangaraja Muslim ya, menurut Dr. Muslim. Uli Azok. Yang mengutip No Mention gitu. Tapi dia Muslim, kalau di No Mention ini dia Muslim, terus dia bilang menjadi kafir gitu si Muslimnya ini, kayak gitu. Aduh. Parah. Nah, jelas itu Pedih kawan-kawan. nggak tuh? Data berbicara ya, data berbicara. Waduh. Kritikan, Pin, kritikan, ada nggak Pin? kritikan. Pin, coba Pin, di situ Pin, kan si No Mention tadinya kan Belanda kan tidak tertarik ingin pergi ke Selindung. Si No Mentionnya yang minta supaya dikuasai itu negara Selindung, daerah Selindung itu sama No Mention. Kan ada itu di situ Pin. Di Dia atas meminta. atas itu. Oh ya, ini Di lagi atas balas atas. muka. Tinggal kontrol F aja sih. Oh ya udah. Kontrol F terus diketik katanya, nanti keluar langsung ke sini. Ke apa yang dicari. Nah, Ya, terus kita bener. lanjut lagi ya. Ya. Menjadi kafir kekuasaan atau lebih tepat kewibawaan Singa Mangaraja yang diperolehnya berkat adanya cerita-cerita yang tolol. Misalnya bahwa lidahnya berbulu, dahulu kala terasa sampai di Selindung. Tata acara serta waktu pelaksanaan sajian yang setiap tahun harus diberi kepada roh-roh juga dituruti di Selindung. Dengan masuknya Injil ke Selindung, maka pengaruh Singa Mangaraja terus merosot. Hal mana juga disadarinya sehingga berulang kali ia mencoba untuk mengusir atau membunuh para misionaris gitu. Nah jadi yang kemudian setelah bertahun-tahun berlalu itu, kalau dari perspektif No Mention yang dibawakan Dr. Uli Ozok itu asalnya Islam kemudian menjadi kafir gitu. No Mention aja mengakui gitu, keluar dari Islam itu ya kafir jatuhnya gitu. Lalu datanglah Kristen gitu, lalu diusir gitu dan coba dibunuh oleh misionaris. Apakah itu salah? Enggak lah. Kalau datang ke rumah orang gitu, ngapain lu musik? Kalau nggak mau dibunuh dan diusir ya jangan datang. Kalau nggak mau dibunuh dan diusir jangan datang gitu. Ngeri banget ajaran Kristen ini ya, benar-benar penjajah banget ya. Ya, aku baca-baca lagi ya. Lanjut. Aku baru tahu Mana loh, tadi aku baru- dalilnya udah dibacain belum yang aku minta? 1 Korintus pasal 18 udah. Bacain lagi. Ih, Kelvin mah. Sebab dapatkah Sebab dapatkah disebut pujian nih, yang ayat keduanya ya, ayat 18-nya nih. Kita baca semuanya aja deh. Nih, dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18, satu pasal, penderitaan Kristus sebagai tauladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu disuruh menderita, Pin. Mantap gitu kan. Iya gitu. Makanya Jadi si Kristen ini datang ke Indonesia, kita kasih sumber daya alam, nanti dari Kristennya mengasih penderitaan gitu, supaya makin dekat dengan Tuhan. Alah. Tuhan, iya. Konsep ngehe ini. Aku ikut-ikut si Kelvin ketawa aku sekarang gara-gara dia kayak gitu ketawanya. Enak ini ketawa yang simple. Hey, API yo, PI yo. Ya,
Jadi teman-teman, seperti yang saya sudah katakan tadi, Ustadz Alif, Bang Uco, dan yang lainnya, Tuhannya orang Kristen ketika jadi roh itu menyuruh untuk menjajah. Ketika jadi manusia mengajarkan bagaimana cara dijajah dengan baik dan benar gitu. Makanya agamanya agama penjajah. Bantah, silakan bantah kalau ada yang bisa bantah. Ngeri ya. Parah. Aduh. Ini aku punya data lagi nih ntar. No Mention ini diberikan penghargaan sama Belanda loh. Nih aku kasih data. Ludwig Ingwer Nommensen tercatat sebagai Eporus HKBP pertama. Eporus ini merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur Huria Kristen Batak Protestan. HKBP sendiri merupakan gereja adat yang beraliran Lutheran di kalangan masyarakat suku Batak Toba. HKBP masih eksis saat ini dan menjadi organisasi keagamaan terbesar setelah NU dan Muhammadiyah. Gereja HKBP pertama kali didirikan tanggal 7 Oktober 1861 dan termasuk dalam salah satu misi RMG melalui Nommensen dan penginjil lainnya. Ludwig Ingwer Nommensen mengemban tugas sebagai Eporus pada tahun 1881. Karena jasa-jasanya, siapa yang memberikan dia penghargaan? Dia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bonn. Kerajaan Hindia Belanda alias penjajah pernah memberikan bintang kehormatan kepada Nommensen dalam bentuk Officer Orde Oranje Nassau. Penjajah memberi penghormatan lo kepada dia lo. Lu pikir apaan? Keren. Gila ya. Sejarah nih coy. Mau apa lo? Ngeri banget coy. Nah, peran penginjil Belanda menumbuhkan nasionalisme nih. Lihat ya mereka dengan cara mereka. Udah jelas-jelas ini penginjil Belanda nyebarin agama lewat penjajah. Tuh. Masih lu bilang, sekalian aja lu bilang manfaat Belanda buat menjajah Indonesia. Emang kalian. Ini Pin, ini baca ini datanya Pin. Nih, ini bacain tentang jalannya peperangan dan akhir perjuangan dalam perang Batak tahun 1878 sampai 1907 ya Pin. Akhirnya pada tahun 1878. Iya, bacain itu dulu bacain. Ya. Akhirnya pada tahun 1878 meletuslah pertempuran Batak. Jalannya perlawanan ini aku kasih data aja lah, liatin kayak Kelvin tadi aja, bukan muka aku aja diliatin. Ngapain coba? Ngapain muka aku dilihat? Coba. Ya. Ini dalam narasi sejarah akhir dari perjuangan apa ya? Jalannya peperangan akhir perjuangan dalam perang Batak, teman-teman, perang Batak. Akhirnya pada tahun 1878 meletuslah pertempuran Batak ini. Jalannya perlawanan ini membuat Belanda menambah pasukan. Ini Pin ya, tadi pasukan ditambah ya Pin ya. Ternyata itu pasukan Kristen ya. Pasukan untuk menguatkan pasukan yang berada di Selindung. Itu tadi di bukunya Dr. Kozok itu dituliskan itu pasukan Kristen nih teman-teman. Yang dikirim dari Sibolga di bawah pemimpinan Kapten Skeltens pada 6 Februari 1878. Pasukan ini tiba di pos Zending. Pos Zending ini kan pos misionaris ya Pin ya. Ini pos misionaris nih. Iya, Zending itu misionaris, Zending itu Kristen gitu loh. Ya, ini misionaris Kristen teman-teman ya. Nah, yang pertama tepatnya di Pea Raja. Mereka mempunyai tujuan menduduki daerah Bahal Batu. Untuk bertarung dengan Belanda, rakyat Batak mempunyai dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Di mana benteng alam ini terletak di dataran tinggi Toba dan Silindung, yang terdiri atas pegunungan baik yang lebat hutannya, gundul, jurang, padang, ilalang, tanah becek, bla 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 bla. Lanjut. Ya. Si Singamangaraja mendengar bahwa pasukan Belanda telah tiba di Bahal Batu. Kemudian ia menghimpun rakyat dan kekuatan untuk menghadapi pasukan Belanda. Kurang lebih 700 orang pasukan menyerang pertahanan musuh. Belanda merespon pertempuran ini sehingga pada Februari 1878 pertempuran sengit terjadi di Bahal Batu. Si Singamangaraja mengalami sebuah ketimpangan yang tidak seimbang akibat dari kurangnya amunisi dan senjata. Ia bersama pasukannya memutuskan mundur. Letnan Kolonel F.L. Engel dikirim tanggal 7 Maret 1878 bersama 2 kompi pasukan ditambah residensi Bolga dan Pendeta Nommensen. Lagi ya. Selamat datang lagi di kebenaran. Ayo acak-acak Nommensen. Cak. Ayo Letnan Batak, Kolonel kembalilah kepada Islam. L. Engel dikirim pada 7 Maret 1878 bersama 2 kompi pasukannya ditambah residensi Bolga dan Pendeta Nommensen.
Pada pertempuran di Butar ada pejuang Batak yang dapat membidik serdadu Belanda hingga tewas. Akibat dari hal ini Belanda melakukan sebuah pembalasan, membakar kampung yang dilakukan oleh tentara Kristen tadi. Nih Pin, tadi Pin, pembakaran Itu kampung. alibi tuh. Iya, pembakaran kampung oleh tentara Kristen tadi. Nih, akibat benteng yang tinggi hampir 9-10 mengakibatkan Belanda menggunakan balok besar untuk mendobraknya. Alhasil benteng berhasil ditembus, namun para pejuang telah lari dan tersisa hanya ternak dan mayat pejuang Batak. Adanya ternak ini kemudian dirampas Belanda. Terdapat pula sebuah Tuhannya banget loh dalam perjanjian lama loh. Terdapat pula sebuah pertempuran di kampung Lobu, Sirega, dan Opus di Serabar meletus tahun 1878 Maret. Belanda dan rakyat Batak bertarung sengit, namun rakyat Batak kembali mengalami kekalahan dan kampung yang ada dibakar dan kepala kampung dipaksa menyerah. Aduh, parah nih. Dipaksa masuk Kristen itu unik. Iya, pihak Belanda Pastinya. meminta kepala kampung yang telah ditundukkan untuk membayar 3.000 gulden dan mereka juga mendapat perintah dari pusat untuk menaklukkan seluruh Toba. Si Singamangaraja bersama pasukannya hendak menyerang pertahanan Belanda di Batu Bahal, namun kemudian mundur akibat pihak Belanda yang menang persenjataan mendahuluinya dengan tembakan salvo. Belanda menunjukkan fokusnya ke tempat di mana si Singamangaraja tinggal, yaitu Bakara. Bakara sendiri memiliki letak di lembah dekat Danau Toba, memiliki ketinggian 400 mdl dan dipagari oleh gunung laut. Pertempuran pun terjadi, namun jumlah pasukan yang kurang membuat pasukan si Singamangaraja kembali kewalahan. Dalam kondisi yang timpang bagi mereka membuat Bakara segera terkepung Belanda di mana Letnan Kecil di selatan, Skelten di timur. Pasukan dari Letnan Van Limburg juga mencobanya dari sisi barat laut, namun reaksi pejuang Batak segera menghalanginya. Belanda menambah pasukannya, akhirnya Bakara pun jatuh. Yang tersisa di kampung ini menjadi tawanan dan hasil bumi serta ternak juga ikut dirampas. Anjay. Nih, mereka baru akan dilepaskan setelah berjanji setia kepada kolonial. Gila. Akibat dari kejadian ini, si Singamangaraja dan pasukannya pun menyingkir dari Bakara. Ia menyingkir berpindah ke Paranginan di sebelah selatan Danau Toba dan mempersiapkan pendudukannya untuk perlawanan. Benteng pun segera dibuat di Miet Balget Timbunan. Lagu Boti, yaitu tempat penasihat si Singamangaraja, Raja Daeng, Mei menjadi bulan yang penuh rintangan di mana musuh mulai mengejar jejak mereka di baringan. Belanda pun hendak menduduki Balige dan Raja Daeng. Banyak kampung yang jatuh dalam peristiwa ini akibat dari ekspedisi yang dilancarkan oleh Belanda. Oh ya, ekspedisi ini ekspedisi Zending, Nommensen dan Belanda ya. Nommensen mendampingi ekspedisi Belanda ini sampai akhir loh, karena dia yang memanggil loh. Dia yang memanggil, Nommensen yang memanggil Belanda datang. Ya. Walaupun pejuang Batak telah berusaha melakukan serangan di dekat Miet melalui hujan tembakan di bukit yang tinggi, pasukan pimpinan Willems berhasil menghindarkan diri dari serangan dengan turun ke jurang yang terjal. Pasukan si Singamangaraja menarik diri ke Lindung Nihuta akibat bantuan dari Belanda segera datang. Daerah Balige, Tambunan, Onang, Geang-Geang, Paki, Sabungan, dan Pintu Besi dapat dikuasai oleh Belanda. Daerah perkampungan antara Lindung dan Kota Toba telah diduduki oleh Belanda. Si Singamangaraja kembali bersafari ke kampung untuk memantik semangat dari para rakyat Batak. Ia juga mengancang strategi guna menghadapi musuh. Belanda melakukan penempatan seorang kontrolir di Balige, Uluan, dan Lagu Boti. Tindakan Belanda bersamaan dengan datangnya pasukan si Singamangaraja di Uluan. Tindakan Belanda sangat dikecam oleh masyarakat yang berujung pada penyerangan kepada Belanda. Pada tanggal 31 Mei 1883, bantuan militer datang atas permintaan kontrolir yang baru, Kapten Drose, sebagai pemimpin pasukan tiba di Sibolga, lalu menuju ke Sipolhon. Saat memasuki hutan Parang Pisang yang ternyata telah kosong, Kapten Genet mendapatkan perintah agar jangan bergerak di luar batas area gubernemen. Gubernemen adalah sebutan bagi pemerintah saat masa Hindia Belanda. Bentar dulu nih. Nah, ini nih Pin. Apa? Bentar ya. Tahu nggak? Si Singamangaraja minta tolong sama siapa coba? Minta tolong sama kerajaan Aceh. Ke orang Islam lagi itu minta tolongnya tuh. Apa itu nama datanya? Narasi sejarah. Narasi sejarah. Bentar. Website atau PDF itu? Ini website. Apa judulnya itu? Nih, perang Batak. Jalannya peperangan akhir perjuangan dalam perang Batak. Ntar. Mana ya? Nih. Nih, keluarga si Singamangaraja ditangkap. Mana ya dia minta tolong sama orang Aceh? Itu ada tahu. Ntar. Tuh.
Nih Pin, si Singamangaraja terus melakukan perlawanan dari tahun ke tahun, bahkan pasukannya sering membuat huru-hara di daerah yang diduduki Belanda. Pada 1887 ada sebuah gerakan di Kota Tua dengan bantuan pejuang Aceh, Pin. Tuh Pin. Oh iya, mantap. Tuh, yang bantu tuh orang Islam. Gitu, Pin. Sahaya Fajar Wahyu Sejati ya. Iya. Oh iya. Gila Oke. ya. Ya, ini yang menarik nih, aku sini. Ini yang menarik. Ini ya. Buku Dr. Uli Ozo halaman 33. Oh, ini mantaps. Ini mengutip besar kan? telegramnya No Mention ya. Waduh, aku tahu isinya apa itu, udah bener-bener. Ih, gila itu ya. Lanjut, Pin. Ih, gila, Nanti coy. habis. Ini halaman 45. Masuknya Coba ke kita ini dulu. Resken ternyata penjajah, guys. Nah, ini ya. Gue belum gede. Gila ya. Emang bener-bener penjajah. Nah, di sini ya. Ini aslinya, teks aslinya. Ini apa namanya ya? Ini itu namanya 6 suratnya No Mention kepada RMG. Jadi dia bikin laporan gitu ya. Nah, di halaman 33-nya ini tulisan No Mention. Pihak musuh, maksudnya Singamangaraja, menyerang 2 kali masing-masing dengan sekitar 500-700 orang. Serangan kedua lebih kuat, tetapi kedua-duanya dapat ditangkis dengan mudah dan tanpa jatuhnya korban di pihak Belanda. Sementara di pihak Singamangaraja ada 20 orang yang cedera dan 2 yang mati. Serangan yang lebih dahsyat diperkirakan akan dilangsungkan pada 2 Maret. Pasukan tambahan sebanyak 200 atau 300 tentara direncanakan berangkat 1 Maret dari Sibolga. Kalau pasukan di Bahal Batu dapat bertahan sampai pasukan tambahan tiba, maka kemungkinan pihak musuh menang sangat tipis karena Belanda unggul dalam hal persenjataan dan disiplin. Jadi No Mention itu mengatakan Singamangaraja itu pihak musuh ya, kawan-kawan. Pihak musuh. Kolonel Engel yang memimpin pasukan ini malah diberi tugas untuk melancarkan serangan, bahkan sampai ke Danau Toba. Tampak jelas bahwa Silindung tidak lagi dapat dibiarkan tanpa pemerintahan. Jadi No Mention berpikir bahwa Silindung ini harus di bawah pemerintahan Belanda gitu, harus dianeksasi gitu. No Mention loh, penginjil yang mengusulkan penjajahan itu. Loh, Selain kan itu, dia yang manggil, ya, Pin. Dia yang manggil. Jadi dia itu kan gini, dia mau menginjili, dilarang sama raja-raja. Nah, dia yang manggil Belanda supaya menguasai Silindung itu kan di awal udah dikasih tahu, Pin, itu. Iya, Parah, mantap. Be. Nah, kita lanjut ya. Selain itu perlu dipikirkan bukankah lebih baik bagi pemerintah Belanda untuk langsung saja menaklukkan seluruh Toba? No Mention ini yang punya inisiatif dan sekaligus menjaga agar orang Aceh yang beragama Islam jangan menguasai Toba dan mengislamkan ratusan ribu kafir Toba gitu. Kenapa harus begitu? Betapa orang Batak Kristen dapat diandalkan tampak jelas sekarang. Diandalkan siapa? Diandalkan Belanda gitu. Sebagai orang Islam, orang Batak takkan mungkin menjadi rakyat yang patuh pada Belanda. Keren banget. Orang Islam itu tidak akan patuh. Ini gara-gara 1 Petrus pasal 2 ayat 18 nih, mereka harus patuh kepada penjajah. Ya Allah. Kita nggak diajarin gitu. Kita diajarkan telah diizinkan bagi kalian berperang. Kalau kalian diperangi, wah pantesan. Makanya udah kuduga Yesus waktu belum jadi manusia dia ngajarin menjajah. Giliran jadi manusia dia ngajarkan bagaimana cara dijajah. Anjay, parah nih.